selamat datang kembali pada ceramah keempat. Pada ceramah ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi murid sekolah lanjutan yang lengkap. Kita akan berbicara tentang masalah-masalah sejarah nilai sekolah, struktur kekuatan sekolah, dan selanjutnya kita akan membahas tentang komunitas sekolah. Peran apa yang dijalankan sekolah dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, bagaimana kalian dapat memainkan suatu bagian dalam masyarakat yang sesungguhnya. Baiklah, selama beberapa menit kita akan membicarakan tentang untuk apa bersekolah. Saya ingin berhenti sejenak dan hanya menangani sejarah masalah nilai sekolah. Pada mulanya, pendidikan berada dalam lingkungan sekelompok masyarakat elit di Amerika. Dan memang kalian mungkin tahu kalau budak-budak di selatan dulu tidak diperbolehkan menerima pendidikan apapun. Budak-budak tidak boleh diajar membaca atau menulis. Pendidikan untuk semua orang di dalam demokrasi adalah konsep radikal dan baru. Sekarang, kalian ada kesempatan bersekolah. Pakailah kesempatan itu dengan sukacita hati. Kadang-kadang kalian berpikir bahwa sekolah adalah tempat di mana mereka melakukan hal-hal jelek terhadap Anda. Guru dungu itu melakukan ini. Sekolah bodoh untuk melakukan ini. Aku tidak suka gagasan ini. Guru selalu membuatku sengsara. Jika kalian ingin menjadi murid yang berhasil, kalian harus bergerak di luar gagasan ini. Dan sebaliknya, pandanglah sekolah sebagai tempat di mana aku melakukan hal-hal untukku sendiri. Aku bersekolah untuk diriku sendiri, belajar dan berhasil. Nah, marilah kita berbicara sebentar mengenai struktur kekuatan yang khas dari sekolah. Apa yang akan saya bicarakan menyangkut struktur kekuasaan, atau apa yang saya sebut dengan paradigma kekuasaan. Jika kalian melihat pada piramida kekuasaan tersebut, kalian akan melihat bahwa satu murid berada di dasar atau tingkat terbawah. Mereka merupakan populasi yang terbesar. Namun menyangkut kekuasaan, mereka memang biasanya mempunyai kekuasaan yang terkecil. Di atas mereka adalah guru. Dan tentu saja, mereka memegang kekuasaan di dalam kelas adalah guru. Namun mereka tidak memegang kekuasaan terakhir di sekolah. Di atas guru selalu ada pengurus. Dan pekerjaan pengurus adalah untuk memastikan bahwa guru-guru di gedung tersebut benar-benar melakukan tugas mereka. Namun pengurus memegang kekuasaan di atas guru-guru dalam bentuk pejabat terpilih yang kita sebut dengan anggota dewan sekolah. Para anggota dewan sekolah ini telah dipilih oleh orang tua murid, dan oleh karena itu piramida kekuasaan kelima adalah orang tua yang berada di puncak atau di atas. Mengapa saya mengemukakan hal ini? Kita perlu memahami bahwa sebagai murid, kita tidak pernah, dan mengapa untuk kebaikan kita hampir tidak pernah terlibat dalam semacam perjuangan kekuasaan atau perebutan kekuasaan dengan guru kita. 90% dari waktu kita tidak akan menang dalam situasi-situasi seperti itu. Saya pernah berada dalam situasi sebagai contoh di mana saya telah melihat suatu ruang kelas dan ada dua murid di bagian belakang ruangan yang berusaha mengganggu guru dengan cara apapun, dengan memberi komentar dan bercanda, dan akhirnya mereka membuat guru marah. Dan semua murid lainnya berkata, kalian benar-benar mengalahkannya. Sebenarnya, sebagian besar waktu di kelas, kalian tidak akan pernah benar-benar mengalahkannya. Kenyataannya, guru selalu memberi keputusan terakhir. Tentu saja salah satu cara mereka memberi keputusan terakhir yaitu karena mereka yang memberikan nilai di kelas, dan mereka yang menentukan, misalnya, apakah kalian harus mengulang lagi. Mengapa saya
Mengapa saya mengemukakan hal ini? Karena penting untuk memahami bahwa guru dan murid harus bekerja bersama-sama. Jika kalian di kelas di mana guru dan kalian mungkin tidak mempunyai kesepakatan penuh dalam banyak hal, dan mungkin kalian merasa guru dan kalian sama sekali tidak saling memahami. Sangat penting agar kalian menyelesaikan masalah-masalah ini sejak awal. Kalian perlu minta pertemuan pribadi. Ya, sebenarnya saya ingin menjadi murid yang baik di kelas. Bapak, mungkin kita telah memulainya dengan membuat kesalahan. Saya mungkin seharusnya tidak berbuat apa yang telah saya lakukan pada waktu Bapak mengajar. Dan saya ingin minta maaf. Saya ingin memastikan agar Bapak mengerti bahwa alasan utama saya berada di sini adalah untuk meningkatkan belajar saya. Jika murid ingin meningkatkan perubahan, ia harus melakukannya. Ia harus melakukannya melalui saluran yang benar. Saya ingin mengatakan dengan cara ini kepada murid. Jauh lebih penting, namun sulit, untuk menjadi bijaksana daripada mereka tidak sopan. Ini adalah yang saya pikirkan dalam hati. Mengapa kalian bangun pagi dan datang ke sekolah? Di sekolah, inilah kalian belajar bagaimana menghubungkan hal-hal baru dengan hal-hal yang lama. Di sekolah, inilah kalian akan melihat belajar yang meningkatkan lingkungan. Guru ada di sekolah untuk melayani sebagai pembantu kalian. Nah, ini sangat penting. Saya sering mendengar orang tua dan murid berkata, "Anakku tidak pandai matematika karena gurunya itu bodoh." Penting bagi kalian untuk mengerti bahwa belajar adalah tanggung jawab kalian dan orang tua dengan anak bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi sedang dipelajari dengan bantuan guru. Kita harus menyadari bahwa pada akhirnya belajar tidak dapat berlangsung di kelas, bahwa kita pada kenyataannya harus belajar sendiri. Jadi dengan kata lain, kita mungkin harus mencari guru les. Kita mungkin harus mencari bantuan. Akhirnya saya akan mengatakan hal ini berkenan dengan pentingnya pendidikan. Jika murid ingin menjadi warga negara yang berguna dalam demokrasi Indonesia, mereka harus menerima tanggung jawab belajar mereka sendiri dan mempersiapkan diri untuk mengambil posisi mereka dalam masyarakat, untuk menjadi peserta aktif dalam masyarakat. Saya kira cara lain untuk mempertimbangkan hal ini adalah sekolah adalah tempat di mana kita mempelajari masalah-masalah apa yang ada di dalam masyarakat. Dan kita juga mempelajari keterampilan-keterampilan yang penting agar kita dapat bekerja sama untuk memperbaiki masyarakat, baik secara daerah, nasional, maupun internasional. Dan sampai sini dulu ceramah kita, dan sampai ketemu lagi di ceramah yang berikutnya. Bye-bye.